Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan dari bagian pertama, pengenalan JavaScript. Kali ini kita akan membahas tentang variabel dan tipe data yang ada di dalam JavaScript. Dalam setiap bahasa pemrograman, mereka masing-masing pasti memiliki yang namanya variabel dan tipe data. Meskipun begitu, masing-masing bahasa pemrograman memiliki cara penulisan dan aturan yang berbeda-beda sesuai dengan ketentuan dari bahasa pemrograman itu sendiri. Variabel. Apa itu variabel? Variabel adalah tempat menyimpan nilai sementara. Variabel bisa diibaratkan sebagai sebuah wadah. Diibaratkan ini ada 3 buah wadah. Wadah pertama diberi nama var1. Dia digunakan untuk menampung data yang bernilai 4. Kemudian wadah kedua bernama var2. Ini digunakan untuk menampung data 2. Dan var3 digunakan untuk menampung data dari var1 dan var2. Maaf, ini harusnya var2 ya. Karena di dalam bahasa pemrograman kita tidak boleh memberi nama variabel yang sama, jadi harus unik masing-masing. Pemberian variabel di dalam JavaScript itu diawali dengan kata kunci var, kemudian nama variabelnya, kemudian sama dengan datanya. Dalam kasus lain kita juga bisa membuat variabel itu tanpa menyertakan nama atau tanpa menyertakan kata kunci var. Jadi nama variabel sama dengan data, seperti itu saja. Dicontohkan misalkan ada sebuah variabel x sama dengan 10, ini berarti nilai 10 disimpan di variabel x. Kemudian yang kedua, nilai 11 disimpan di variabel y. Kemudian variabel z digunakan untuk menyimpan variabel x dan variabel y. Seperti itu. Aturan penamaan variabel. Sebuah variabel di JavaScript boleh diawali dengan huruf atau abjad, besar atau kecil. Boleh diawali dengan karakter mata uang, misalkan dolar. Boleh juga diawali dengan underscore. Variabel terdiri dari huruf. Di tengah-tengahnya boleh diisi angka atau di belakangnya juga boleh dengan angka. Boleh juga berisi dengan underscore. Variabel tidak boleh mengandung karakter khusus seperti persen, kemudian karakter aritmatika, kurang, bagi, kali, tambah, atau juga variabel tidak boleh mengandung spasi, baik depan, tengah maupun belakang. Variabel tidak boleh juga diawali dengan angka. Tipe data. Apa itu tipe data? Tipe data adalah jenis data yang tersimpan dalam variabel. Tipe data selalu ada di dalam setiap bahasa pemrograman. Di JavaScript, tipe data ini dibagi secara umum menjadi 5 bagian. Yang pertama adalah string. Di sana digunakan untuk menyimpan data berupa teks. Kemudian boolean digunakan untuk menyimpan data berupa nilai true dan false. Yang ketiga adalah number. Di sana untuk menyimpan data dengan tipe bilangan bulat atau bilangan desimal atau float. Yang keempat ada array untuk menyimpan data deret. Yang kelima ada objek untuk menyimpan kumpulan tipe data lain yang di dalamnya terdapat informasi pendukung. Untuk array dan objek ini akan kita bahas pada bagian yang lain. JavaScript adalah bahasa yang bersifat dynamic typing. Artinya kita tidak harus menuliskan tipe data pada saat pembuatan variabel seperti pada bahasa C, C++ atau Java. Karena C, Java atau C++ itu bersifat static typing atau harus
diinisiasi tipe datanya. Ini adalah contoh penulisan sebuah variabel. Kita hanya perlu menampilkan kata kunci var, kemudian nama variabelnya dan nilainya. Sementara ini adalah salah satu contoh penulisan atau pembuatan sebuah variabel di Java. Ketika kita ingin membuat sebuah variabel di Java, kita harus menginisiasi tipe data itu. Misalkan nama itu adalah string, maka kita harus inisiasi tipe data namanya string. Kita ingin menginisiasi nama variabel untuk angka, berarti kita harus inisiasi integer. Yang selanjutnya kita ingin memberi tipe data yang datanya itu desimal atau float, maka kita harus beri inisiasi namanya double. Ini harus kita pahami di dalam Java. Namun di JavaScript ini semua sudah tidak kita gunakan karena kita di dalam JavaScript itu menggunakan dynamic typing. Oke, ini adalah lanjutan dari latihan 3 pada file sebelumnya. Ini latihan 4, silahkan nanti Anda kerjakan. Di sini salah satu cara penulisan sebuah variabel dengan tipe data string ya. Di sini ada variabel huruf 1, huruf 2, kemudian saya gabung, ada variabel ketiga yaitu gabung huruf, yaitu menjumlahkan atau menggabungkan huruf 1 dan huruf 2. Perhatikan di dalam huruf 2 ini ada sebuah tag yang namanya strong, digunakan untuk memberi tulisan tebal di halaman web dan berhasil ya. Jadi ini misalkan tag ini bisa Anda ganti menjadi H1, H2, P dan lain sebagainya. Artinya kita bisa menambahkan tag di dalam script dengan syarat tag itu harus berada di dalam double quote atau petik 2 karena dia dianggap sebagai teks. Kemudian selanjutnya ada document write, gabung huruf, ini untuk mencetak atau menampilkan hasil dari variabel gabung huruf ini ke halaman web. Menampilkan variabel. Di dalam JavaScript untuk menampilkan variabel ada 4 cara. Yang pertama adalah fungsi console.log. Ini digunakan untuk menampilkan output ke konsol JavaScript. Dengan menggunakan console.log ini hasil output tidak akan dicetak di halaman web, namun dia akan muncul di halaman konsol, yang mana untuk menampilkan konsol itu di Chrome Anda bisa gunakan Shift Ctrl plus I. Yang kedua ada document.write, ini digunakan untuk menampilkan output ke dokumen HTML yang sudah kita coba sebelumnya. Yang ketiga ada alert, untuk menampilkan jendela dialog. Alert ini kalau kita gunakan dia akan muncul pertama kali sebelum fungsi output yang lain ditampilkan. Dan yang terakhir ada inner HTML, dia digunakan untuk menampilkan output ke HTML. Latihan 5, silahkan Anda coba. Di sini kita akan belajar memahami perbedaan output, yaitu untuk show variabel menggunakan konsol, kemudian menggunakan dialog alert, kemudian menggunakan document write. Silahkan Anda coba. Nah, di bagian kanan Anda perhatikan kalau kita ketikkan show variabel via console.log, dia tidak akan muncul di sini, namun dia akan muncul di konsol. Kemudian untuk alert tidak akan muncul di sini karena sudah saya oke ya. Alert ini akan muncul pertama kali dan ketika kita oke baru yang lain muncul. Selanjutnya latihan 6, silahkan Anda coba. Ini untuk inner HTML. Penggunaannya kita gunakan sebuah fungsi namanya adalah get element by ID. Ini artinya dia akan mengambil variabel ID dari hasil ini ya, ID div, dan akan ditampilkan kembali ke sana, ke div ID ini. Penggunaan inner HTML ini akan kita bahas lebih dalam pembuatan form pertemuan selanjutnya. Di sini saya sengaja untuk
menghilangkan karakter penting sehingga hasil script ini error. Perhatikan, dia tidak akan muncul apapun padahal kita ingin mencetak sebuah dokumen write ya, usia berapa, kemudian diupdate usia berapa. Nah, salah satu fungsi juga kita bisa mengisi ulang variabel di sini ya. Kalau misalkan ini ada, kita inisiasi variabel usia 19, kemudian dicetak, kemudian dengan variabel yang sama dengan usia tanpa inisiasi var ya, kita tumpuk atau override dari 19 menjadi 24. Hasilnya nanti juga menjadi 24. Tapi di sini masih kosong. Kenapa? Karena ada errornya. Pesannya di sini syntax error missing after argument list type data 2 HTML9. Ini artinya error ini muncul pada file tipe data2.html baris ke-9. Silahkan Anda cari baris ke-9 kira-kira errornya di mana. Oke, dan yang terakhir adalah latihan 8. Menghitung luas persegi panjang. Yang pertama, kita inisiasi dulu variabelnya yaitu panjang dan lebar. Nilainya diketahui ada 10 dan 3. Kemudian yang ingin dicari adalah variabel luas yang mana nilainya belum diketahui. Maka setelah itu dihitung variabel luas sama dengan panjang kali lebar, kemudian kita cetak menggunakan dokumen write yang akan ditampilkan di halaman web. Seperti itu. Silahkan Anda pelajari, dicoba juga. Ini adalah latihan terakhir dari topik JavaScript yang pertama. Kemudian tugas untuk dikerjakan di rumah adalah silahkan Anda bangun program untuk menghitung luas dan keliling lingkaran. Nanti semua latihan dari 1 sampai 8 dan tugas silahkan dikumpulkan menjadi satu folder, kemudian letakkan di Google Drive dan kirimkan link Google Drive-nya ke e-learning kita. Jangan lupa untuk mengeset folder itu menjadi share agar saya juga bisa buka begitu ya. Mungkin itu yang bisa kita pelajari pada hari ini. Silahkan Anda kerjakan, Anda pelajari. Jika ada yang kurang dipahami, Anda bisa tanyakan di grup WhatsApp kita. Saya akhiri, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.